Jadi kenapa ada kata tasbih di awal di sini? Itu adalah tempat adab, etika. Bahwasanya kalau ketemu orang atau ketemu apa itu ojo langsung disindir dengan bahasa-bahasa kasar. Ya kita pujilah perjalanan dia itu. Kalau kalau ketemu para petani ya kita puji, wah kalau tanpa petani mungkin kita yang guru ini tidak bisa makan beras. Kira-kira itu. Atau sebaliknya. Atau guru kalau ketemu murid, seandainya tidak ada murid, mungkin saya tidak disebut guru. Nah, wah murid saya sudah lupa. Ya memang sifatnya manusia harus lupa. Kok menuntut ingat ya? Kok dia bisa ingat? Berarti gurunya itu hebat. La ilma lana illa ma alam tanah itu adalah al-iktiraf pengakuan bil ajzi. Pengakuan para malaikat atas ketidakmampuannya. Bukan menceritakan keadaan malaikat ini. Kemudian ulumul malaikah wa ulumu kubulil ma'ani. Nah, ilmunya malaikat itu adalah ilmu menerima saja. Duna istinbatiha. Tanpa apa mengambil istinbatnya. Tidak mengambil maknanya. Nah, padahal menurut Imam Qurtubi yang disebut ilmu adalah an-nadru anid dalil. Bisa mengambil makna di balik kata, Nah, kalimat atau formula dari sebuah rumusan ilmu gitu ya kira-kira. dari tanda-tanda tadi. Masa kalau orang yang sudah kaya, yang miskin memberi sedekah. Iya. Atau sebaliknya. Nah, disitulah ilmu disebut. An-nadru tadi. Nah, kebanyakan manusia itu dijelaskan tadi di Mafatihul Ghaib, ya dia ngeyel, maunya menggunakan ilmunya. Terus dicontohkan Sayyidina Umar dengan perempuan tadi. Padahal maksudnya itu adalah kalau nikah itu ibadah, tolonglah jangan mempersulit orang. Dijawab, apakah kamu akan melawan ayat Allah ini? Surat An-Nisa 20. Oh ya sudah, berarti perempuan benar, laki-laki salah. Nah, ilmu malaikat itu di sana. Dia hanya ilmu menerima. Nah, ini yang ini. Wa ulumul malaika iku mahdudatun ghairu qabilatin li ziyadati. Nah, ilmunya malaikat itu terbatas, dia tidak bisa bertambah. Nah, innaka anta al alimul hakim. Menurut Syekh Ibnu Nasr itu adalah alasan an qaulihim la ilma lana. Nah, al alim ay kasirul ilmi, al hakim al hukmu lilman minal fasadi. Nah, hampir sama Pak. Hakim itu adalah mencegah dari kerusakan. Jadi orang yang ilmu hikmahnya kuat itu biasanya dia mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan. Tidak hanya berdasarkan ilmu. Al-hikmah dhabtul ilmi wa kamaluhu wal mutkinu lil umuri kulliha. Dan dia mungkin terhadap segala urusannya. Ini kalau saya beberapa hari yang lalu itu agak tertarik pernyataan dari guru saya yang dari Tebu Ireng datang ke Pontianak tentang akhlak. Kenapa? Innama buistu liutam mima makarimal akhlak. Bukan liutam mima makarimal adab. Kalau ada berarti kecenderungannya kepada malaikat. Simbol-simbol ketundukan, ketaatan, kebersamaan tiap hari. Kalau biasa datang ternyata sudah tidak datang lagi, dianggap sudah
tidak loyal dan sebagainya. Nah, kenapa menggunakan akhlak? Kalau akhlak itu berdasarkan ilmu atau an-nadru. An-nadru anid dalil. Kalau ada tidak, dia wujud mengikuti, mengikuti. Dan ini yang ini. Nah, kalau ingin masuk kepada manusia, derajat manusia yang ini ya, punya harusnya mempunyai akhlak. Dia menggunakan ilmu. Ya, Kira-kira itu. Nah, kemudian terakhir di tafsir Suyuti ini, Imam Suyuti ini dari Ibnu Abbas, Innallaha lama akhoda fi kholqi Adama. Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam, qalat al malaikah ma Allahu khaliqun kholqon akrama alaihi minna. Bagaimana tahu Allah kok menciptakan makhluk akramu alaihi minna, lebih mulia daripada kita. Wala a'lamu minna. Nah, wala a'lamu dan tidak lebih baik daripada kita. Fabtalu bikholqi adama, maka mereka menggunakan fa di sini. Fabtalu bikholqi adama, dia diuji dengan penciptaan Nabi Adam. Yang mana berdasarkan akhlak, tidak hanya berdasarkan adab. Jadi semuanya menggunakan an-nadru. Nah, kalau an-nadrunya dalam, maka dia disebut al-hikmah. Ini kalau seperti ini harusnya umat Islam itu berdasarkan ini harusnya umat Islam itu banyak mencari taklil alasan kenapa ya? Kenapa kok terjadi seperti ini? Apa yang saya lakukan ya? Kenapa kok ini tidak terjadi? Kenapa ya? Nah, ketika bukan dibalik, ketika bicara sebab saya akan mendapatkan panenan jagung banyak, saya tidak mau melakukan. Tapi saya bilang, kalau Allah sudah menghendaki saya kaya, panen jagung pastilah nanti panen. Tapi saya tidak mempelajari sebab saya bisa panen jagung banyak itu dari mana? Ya dari menanam. Terus iya, kenapa biji jagung hari ini itu tidak bisa ditanam lagi, tapi zaman mbah-mbah kita dulu bisa ditanam lagi? Maka jawabannya bukan apa, Pak? Bukan apa? Karena Allah menghendaki itu. bukan. Memang ada rekayasa genetik. Ya, ada. Rekayasa genetik bisnis. Nah, itu pentingnya akhlak atau al ilmu berdasarkan an natur. Kira-kira itu. Nah, kira-kira itu.